Ya, halo teman-teman. Ya, sampai jumpa. Kok sampai jumpa sih? Jumpa lagi. Jumpa lagi di channel aku, Bayuga. Dan selamat datang di konten intro. Ya, selamat datang teman-teman di konten ngonci. Ngobrolnya cuy. Ya, sih. Sorry ya intronya memalukan. Oke. Di konten ngonci kali ini kita bakal ngobrol soal hal-hal yang pastinya kalian tertarik ya. Maksud kita siapa sih yang nggak tertarik dengan topik ini? Seksual. Oke. Dan itu, hari ini kita akan bahas tentang seksual. Bahas apa? Aku bakal bacain cerita-cerita yang dikirim dari seseorang lewat Instagram aku. Thank you udah kirim. Dan aku udah janji sama kamu aku bakal bikin konten ini. Kontennya tentang pelecehan seksual dan toxic relationship. Nanti kita juga akan membandingkan kedua pola hubungan yang dampaknya beda, baiknya gimana menurut aku dari pandanganku sebagai laki-laki. Oke. Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube aku, silahkan subscribe, ada tombol merah di sini, itu gratis, pencet aja supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang menarik tambang. Ya enggak lah. Menarik buat kalian lihat dan saling berbagi. Sebenarnya konten ini agak sensitif buat aku, tapi aku akan coba bahas. Dan ini konten ngonci. Ya, jadi aku bakal bacain sebuah cerita yang berasal dari Twitter. Yang lagi booming-boomingnya di Twitter. Silahkan kalian cari sendiri. Di sini aku nggak bakal sebut namanya siapa. Aku akan ganti nama pelakunya dengan Sandi, ya kan, karena Sandi akan dipecahkan gitu. Jadi silahkan memecahkan sandi tersebut gitu. Aku tidak mau menyalahkan pihak mana-mana, tapi kalian bisa nilai sendiri siapa yang salah di sini, apa yang terjadi di sini. Oke. Dan ini ceritanya dengan judul Awas, Predator di Skenamu. Predator Malang. Oke. Di sini artinya predator Malang itu predator yang berasal dari Malang. Predator apa itu? Tentunya tentang seksual. Kalau teman-teman belum tahu skenamu itu apa, skenamu tuh sebuah circle yang ada di musik gitu, band gitu tuh ada sekelilingmu. Nah jadi tambah lagi ya tadi ya, clue-cluenya apa ya, silahkan kalian cari sendiri. Oke. 15 September 2019. Malam itu aku hanya ingin membunuh kebosanan. Malah aku yang terbunuh oleh dia, yang aku anggap kamerat, ternyata keparat ya. Kamerat tuh kawan, ternyata keparat. Oke, namanya Sandi. Menjemputku di kosan untuk pergi ngopi di sebuah kedai kopi daerah MT Haryono, Malang. Awalnya kami hanya berbincang-bincang, sampai akhirnya seorang teman dari beda meja menghampiri kami dan meminta Sandi untuk menemaninya membeli minuman sejenis whisky. Oke. Kemudian Sandi menawarkan untuk ikut patungan. Kami minum whisky di sana ditambah TJ. Barista kedai tersebut juga ikut bersama kami dalam satu meja. Sandi mengantarku pulang. Di perjalanan pulang dengan motornya, tubuhku hanya menyender pada tubuhnya. Ya menyender gitu. Ya tahu karena apa? Tahu karena apa? Ya karena dia mabok gitu. Oke. Karena aku sedang mabuk. Tapi aku melihat kami melewati belokan mengarah kosanku. Dia mulai bingung, kenapa kok nggak belok? Kenapa nggak belok? Ada apa ini? Terus dia bertanya pada Sandi, loh San, kok nggak belok? Dia terdiam. San,
Aku pulang aja. Dia tidak menghiraukanku. San, nanti kekasihku marah kalau dia tahu. Lalu Sandi menjawab, enggak bakal tahu. Aku mulai mengumpulkan kesadaranku, mencari pertolongan. Aku menghubungi kekasihku lewat chat, karena aku takut Sandi mungkin akan melakukan apa saja yang lebih lagi ketika tahu aku meminta pertolongan. Ini mengarah ke daerah Cengger Ayam, kosan Sandi. Aku lupa bagaimana aku bisa sampai di kamarnya. Seingatku, saat baru masuk kamarnya, kepalaku sakit sekali dan aku langsung tidur di karpet. Terbangun, mencari handphoneku. Dan saat Sandi kembali dari toilet, sial, handphoneku no service, gak ada sinyal. Aku menanyakan password wifi kepada Sandi. Lalu dia bertanya, buat apa? Aku jawab, gak apa-apa. Aku sempat mengirim Sherlock. Tahu kemana? Ke kekasihku. Sandi mematikan lampu, mengunci pintu dan tidur di kasurnya. Aku di karpet lantai. Tidak lama, Sandi mengajakku untuk pindah ke kasur. Aku menolak. Jangan. Gitu ya, mulai gitu. Jangan sentuh aku. Sandi. Itu Sandy tapi udahlah. Aku berkali-kali menolak. Sampai akhirnya Sandi mengangkat tubuhku ke kasurnya dan aku mengambil posisi membelakanginya. Kepalaku masih sakit. Yang ku ingin hanyalah tidur. Biarkan aku tidur sebentar saja hingga kekasihku datang. Aku kaget. Sandi memeluk pinggangku dan aku merasakan nafasnya di leher belakangku. Sandi berusaha mencium aku. Aku berusaha menolak. San, jangan, no please, no. Berkali-kali ini yang paling ku ingat. Ya udah nolak. No, jangan sentuh aku. Jangan cium aku. Mungkin karena Sandi belum sikat gigi, nggak tahu. Oke, serius lagi. Dia merayap ke seluruh tubuhku yang masih menggunakan seluruh pakaian, bahkan jaket. Tanganku mati rasa. Gelap sekali, aku tidak bisa menatapnya. Jika bisa pun aku tak ingin. Hingga akhirnya Sandi melepas paksa celanaku. Oke. Dilepas paksa celana. Hanya celanaku. Kenapa hanya celananya? Ya nggak tahu, mungkin karena gelap ya. Brengsek katanya. Mungkin ini kata dari seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual. Mungkin kejadian itu baru beberapa menit, tapi bagiku 22 tahun yang sudah susah payah ku bangun hancur. Menaraku runtuh, selesai sudah hidupku. Sandi mengeksekusi nafsunya tanpa mengingat aku manusia, seorang kawan. Sandi tak menghiraukan tangisanku. Teriakan anehnya, tidak ada satupun anak kos di sana yang datang menyelamatkanku. Semakin keras aku berteriak, Sandi malah membekap mulut dan hidungku dengan tangannya. Kalah. Aku kalah. Tubuhku dipaksa tunduk pada nafsunya. Bahkan ia membiarkan aku tidak bernafas. Wow. Teruskan saja. Jika kau mau mengambil seluruh hidupku, habisi saja aku. Aku akan berterima kasih kamu tidak menyisakan aku dengan setumpuk mimpi buruk akan hari ini. Jadi dia memilih mati daripada harus hidup tapi dengan tekanan, dengan mimpi buruk yang seperti itu karena sudah dilecehkan Sandi. Aku pikir kamu berani, Sandi, tapi ternyata tidak. Dia menarik tangannya. Melihatku kesulitan bernapas, Sandi melepaskan bekapannya dan saat itu juga
Kekasihku berdobrak pintu, dia datang, dia menghentikan penderitaanku sesaat hari itu. Namun tidak untuk selamanya. Aku tidak sendirian. Beberapa teman dan kenalan juga menjadi korban dari si keparat ini, dari Sandi. Dengan alasan, ini alasannya yang menyebalkan. Dia bilang, yo aku lek mabuk dari blendes sepurane. Nah, itu bahasa Jerman. Artinya gini, aku kalau mabuk jadi hilang kontrol, sorry. Seenteng itu. Oke. Setelah sebulan kejadian itu, aku tidak sengaja bertemu dengan Sandi di kedai kopi dan dia berani menyapaku dengan tersenyum riang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Wow. Iya. Kenapa bisa? Kenapa ada manusia seperti ini? Kenapa? Oke, lanjut. Kamu hebat atau memang kemanusiaanmu sudah hilang begitu hebatnya? Ada tambahan di sini. Sandi sering mengajak perempuan dari berbagai kalangan untuk minum bersama. Selain menjadi pelaku kejahatan seksual, ia juga dikenal sebagai pribadi yang manipulatif dalam menjalin hubungan. Sekian. Oke. Gitu ceritanya. Wow. Aku yang denger aja sebel ya. Sebel kenapa aku gak diajak? Enggak. Sorry. Aku sebel karena aku mikir pelecehan seksual di luar sana itu sebatas ada orang lewat megang pantat. Itu pun teman-temanku yang merasakan itu dia stres sampean. Dia sampai stres, dia sampai berhari-hari merasa dirinya kotor, apalagi kayak gini. Ya ampun. Oke. Udah, ini cerita yang pertama dari seorang korban yang ada di Malang. Korban pelecehan seksual. Seorang wanita yang memutuskan untuk membunuh kebosanannya dan mengiyakan untuk diajak mabuk. Oke. Dan dia banyak disalahkan di Twitter. Kenapa kau mau diajak mabuk? Dan kita bahas nanti. Oke. Tapi ingat, niat dia hanya membunuh kebosanan, bukan dibunuh oleh nafsu dari seseorang, bahkan kawannya sendiri yang membuat dia menjadi stres, runtuh gitu. Ingat itu. Oke, dan kita sekarang ke cerita yang kedua. Oke, ini lumayan oke aja lu. Oke lagi. Ya, diganti oleh ya. Kita ke cerita kedua. Kita hari ini banyak membacakan tentang cerita-cerita. Oke, yang kedua ini tentang toxic relationship atau hubungan pacaran yang mengganggu, beracun, mengganggu. Kita bacakan. Ini dari seorang di Instagram menulisnya untuk aku. Dia tulis kayak gini. Aku pengen denger ngobrolmu yang pertama tentang victim blaming atau menyalahkan korban ya maksudnya. Sama korban pelecehan itu gimana sih? Baik sebagai seorang perempuan ataupun zaman sekarang itu empati kayak rendah banget sama korban pelecehan. Soalnya lihat di beberapa kasus yang lagi rame di jagat pertwitteran tentang video syur muda-mudi, ada ya? Ada video syurnya? Kenapa tidak dibagikan ke saya? Enggak ya. Kalau soal itu oke lah. Banyak video-video kayak gitu udah banyak dan aku nggak mau bahas-bahas. Itu mungkin menurutku itu gak layak dibahas di channel ini. Tapi kita baca aja. Atau kasus si Sandi tadi, predator yang ada di Malang, predator seksual. Itu komen-komen beberapa wanita atau laki-laki malah menyalahkan korban yang kayak jangan salahin cowok karena lo yang mancing. Baju lo aja masih terbuka, gimana laki-laki bisa menghargain lo? Perempuan baik-baik gak akan pernah mau diajak mabuk. Padahal dia minum alkohol bukan berarti buruk kan. Ya itu beberapa
pandangannya emang ya nggak, ya memang bener sih, nggak sepenuhnya buruk minum alkohol. Tapi pandangan orang kan beda-beda, apalagi di Indonesia. Kesinambungan dari kasus Sandi dengan si X bisa main dengan lawan jenis padahal udah ada pasangan, itu juga bakal aku ceritain di sini. Nah gitu ceritanya gini. Jadi gue punya temen, sebut aja Bunga. Oke, temennya namanya Bunga. Nah, gue sama Bunga itu udah temenan kira-kira 5 tahun. Dulu kenalan sama Bunga lewat sosmed gitu. Bunga tinggal di ibu kota dan aku tinggal di kota tapi berseri. Pada akhirnya sama-sama ketemu di kota pelajar alias kota Jogja karena ngelanjutin studi. Berhubungan baik layaknya saudara. Walaupun juga sering berantem dan blok-blokan, tapi apa tadi hilang? Tapi bisa kembali buat memperbaiki pertemanan kita. Hehe. Tapi apapun yang terjadi pasti kita itu saling terbuka dan sharing. Apapun yang terjadi gitu. Mau cerita baik buruk dari masalah keluarga sampai masalah pasangan gitu, gamblang lah kita cerita tanpa canggung atau ngerasa itu aib bareng-bareng gitu. Nah, tapi yang sering diceritain itu kayak yang kekurangan pasangan dia sendiri. Dia sering cerita sampai detik ini pun, atau kurang lebih 2 tahun ini, dia ngerasa kalau apa yang dia jalanin sama pasangannya ini lama-lama ngebosenin. Ngerasa kalau apa-apa dia jalanin sama pasangan ini ngebosenin. Oke, aku balik lagi, ini tulisnya kecil-kecil soalnya, maaf ya teman. Bunga itu selalu ngeluh kalau pasangannya itu bukan lagi cinta, tapi obsesi. Pernah kan Bunga nongkrong gitu di salah satu tempat nongkrong malam di Jogja sama teman-temannya, cewek cowok campur gitu. Jadi cowoknya tahu dan marah besar, langsung disamperin. Wah, disamperin, apa lo nongkrong di sini? Kenapa kamu tidak nongkrong di WC saja? Iya, gitu. Oke, ya udah, akhirnya disamperin dan diantarlah pulang. Waduh. Terus sampai kos dapat perlakuan yang gak enak gitu, dia dipukulin. Si Bunga dipukulin gara-gara nongkrong sama temennya walaupun campur. Digebukin, dijambak, pokoknya sampai bonyok-bonyok dan luka-luka. Gue nggak tahu lukanya karena dikirim video plus foto abis digebukin. Oke, maksudnya dia tahu lukanya gimana karena dikirim video sampean. Sebenarnya awalnya kedatangan Bunga ke Jogja ini, dia banyak banget teman, sampai banyak temen nongkrong yang udah kenal dan deket sama dia, dari penjual sampai yang nongkrong pun. Gue sebagai temen juga jadi banyak tau lah teman-teman dia, karena kan juga dulu sering nongkrong bareng. Abuse yang dia dapat, kekerasan yang dia dapat itu sering banget, mulai dari fisiknya sampai verbal, dikata-katain gitu. Jerapah kamu ya, singa kamu, cowok kamu, buaya wanita kamu, ya enggak gitu ya. Aduh, keselak buaya. Nah, perkara chat temen kampus tapi laki-laki, karena mau kelompokan aja dia marah. Terus cowoknya nganggep dia selingkuh lah, main belakang lah, ini itulah. Sebagai sahabat juga udah menyarankan ini itu, tapi kayaknya nggak mempan gitu loh, karena model pacaran kita juga beda dan emang watak cowok dia itu keras, jadi emang susah kalau dikasih saran. Kalau model pacaran gue itu kan kayak ngebebasin, tapi tahulah batasan-batasan sama lawan jenis gimana, dan bebas mau cacetan asal nggak dihapus gitu, jadi terbukalah. Nah, kalau model pacaran mereka tuh beda 360 derajat, mungkin masih 180 derajat ya. Kalau 360 derajat balik lagi dari sini kembali lagi kesenggol, sorry ya, mungkin maksudnya 180 derajat, jadi beda banget ya. Tahu dulu si Bunga itu pas di ibu kota ya, dia ada beberapa cowok. Pas awal di Jogja juga banyak cowok istilahnya, tapi semenjak ketemu si, sebut saja Bobo, oke, namanya Bobo ya, ini Bunga dan Bobo. Kenapa nggak Bambang sih? Oke, apa Bobo ini, dia jadi bener-bener ya cuma si Bobo itu aja, alias bucinya Bobo ya. Dia jadi sama Bobo terus gitu ya. Bobo ini kayak merubah hidup si Bunga sih ya, atau positif negatif. Positifnya si Bunga jadi gak nongkrong, bebas malam-malam tiap hari sama temen-temennya. Tapi negatifnya Bunga sama orang sekitar jadi gak ada
dan bener-bener nggak ada temen selain gue gitu. Yang dulu nongkrong bisa setiap hari semenjak sama Bobo jadi jarang nongkrong, dan kalau nongkrong ya sama si Bobo aja. Bunga ini sekarang pengen banget keluar dari Bobo gitu, kayak pengen ngasih pelajaran karena udah capek dan ngerasa bosen aja sama perlakuan Bobo. Tapi setiap Bunga mau refleksi diri dan kayak nggak ngubungin Bobo, itu malah Bobonya marah. Punya marah, dia ngerasa kalau berarti ini ala kamu tuh nggak mau tenangin diri, kamu tuh selingkuh kan, kamu selingkuh kan Bunga, kamu selingkuh sama Kumbang kan, gitu lah. Bobo mungkin marah-marahnya kayak gitu. Gue pun kadang bingung nasihatin mereka karena nggak pernah yang namanya dapat abuse atau perlakuan yang gimana gimana. Karena cowok gue itu orangnya nggak pernah kekerasan, lah keren cowoknya, verbal atau abuse ke pasangannya. Tapi kan kasihan tuh ya si Bunga dapat abuse dari pacarnya, terus dipukulin pun sering banget deh, atau tuh sebulan 2 kali atau 3 kali. CK dan lu ngetawain, kenapa kamu ketawa? Yes. Oke Bunga, yang sabar. Saya Bunga ngelakuin kesalahan itu selalu dapat pukulan atau dapat verbal yang kasar banget. Tapi anehnya nanti tiba-tiba baik dan ngerasa gak ada apa-apa. Padahal habis gebukin anak orang, kena kayak penyakit bipolar gitu. Ada kepribadian ganda. Mungkin ini seperti perubahan emosi yang mendadak gitu ya. Tiba-tiba dia baik moodnya, tiba-tiba males, tiba-tiba kasar. Oke. Sebenarnya Bunga juga diem-diem deket sama cowok karena kadang dia kesel pas bosan sama Bobo karena pelakuan Bobo ya, mungkin wajar ya, dia bosen gitu, harus cari pelarian gitu. Cowok itu bilang bakal nolong Bunga dan nerima Bunga gitu, misalnya udah nggak sama Bobo. Tapi Bunga juga takut sama Bobo yang karena karena itu dapat ancaman bakal dikebukin, plus pasangan barunya itu bakal kena imbasnya juga. Jadi kalau Bunga ini mau pacaran sama orang, mau mutusin Bobo dan cari pacar, ancamannya si Bobo ini bakal melakukan kekerasan ke Bunga dan ke pasangan barunya. Oke Bunga, pasti kamu bingung dan kamu takut ya. Oke. Bunga itu sayang banget sama Bobo, tapi nggak suka aja sama sifat Bobo terlalu overprotect sama Bunga. Tamat, gitu ceritanya. Kayak kasihan ya si Bunga. Dan ini toxic relationship banget menurut aku. Karena Bunga pun udah nggak tahan gitu loh, tapi harus melawannya, harus terus menjalaninya walaupun terpaksa. Ya oke, nanti kita bahas. Nah kalau dilihat dari kasus si Sandi tadi sama temenku ini, kayak relate banget sih, dimana si cewek bisa nongkrong sama lawan jenis padahal udah ada pacar, terus akhirnya dapat pelecehan kan. Tapi di sisi lain temanku pengen berhubungan lagi sama lawan jenis tapi nggak dibolehin sama pasangannya karena pasangannya nggak suka kalau dekat sama lawan jenis WKWK. Terus pertanyaannya, gimana tanggapan kamu sebagai laki-laki? Tanggapan aku, dia minta tanggapan aku ya, ngelihat dari dua kasus yang berbeda ini. Apa di dalam hubungan berpacaran itu saling mengekang embel-embelnya demi kebaikan, apa gimana itu model pacarannya yang seharusnya menurut laki-laki? Oke, thank you. Dan ini intinya, aku bakal jelasin di sini. Jadi sebenarnya aku kurang tahu pacarnya di kasus Sandi tadi, di awal tadi itu apakah cowoknya membebaskan si cewek ini untuk pergi mabuk gitu lawan jenis, aku juga nggak tahu. Tapi orang-orang seperti Mbak ini dia memprediksi kayak gitu, dan coba kita masuk ke prediksi itu. Dan apakah pacaran yang sebaiknya itu mengekang kayak si Bunga ini, dikekang nggak boleh main sama siapapun, atau malah dibebasin tapi akhirnya dilecehin? Nah menurutku sebagai laki-laki yang berkali-kali pacaran, jadi pacar aku tuh banyak, satu grup WhatsApp. Enggak ya teman-teman, jadi enggak berkali-kali pacaran ya, cuma beberapa kali pacaran dengan beberapa wanita yang beda-beda. Pasti kan seseorang tuh memiliki ciri khas atau kepribadian yang berbeda-beda gitu. Nah menurut aku pacaran yang sebaiknya dari sudut laki-laki sebenarnya gini, aku pun kadang orangnya cemburuan, atau enggak kadang ya, emang aku mungkin cemburuan atau bukan gitu, lebih tepatnya kayak khawatir gitu, kayak khawatir kalau
Sebenarnya itu takut kalau ada apa-apa sama pasangan kita, apalagi kalau punya pasangan yang sedikit ini interaktif atau dia ada tuh beberapa, aku juga punya banyak temen yang dia nyaman temenan sama cowok karena merasa dilindungi gitu, tapi pasti cowoknya mikir, aduh, iya nggak nih kalau dia pergi sama ini aman nggak nih. Nah, gitu juga pasti cewek, cewek juga pasti mikir kayak gitu, kalau aku main sama cewek lain mungkin pacarku bakal ya marah atau mempertanyakan itu siapa. Nah, kayak gitu kan. Nah, kita masuk ke jawabannya. Aku udah tulis beberapa di sini. Yang pertama, menurutku, pahami circle-mu dulu. Pahami circle-mu dulu. Lingkunganmu dulu. Gini, seperti kasus yang dialami di Twitter tadi, si Sandi tadi ya, sebut saja Sandi. Si cewek itu mengira Sandi ini temannya, sahabatnya yang nggak bakal ngapa-ngapain. Oke, mungkin banyak cewek-cewek di luar sana yang mabuk bareng teman-teman cowok-cowoknya, atau nggak mabuk ya, mungkin menjamu diri, minum gitu. Ya mungkin nggak salah, tapi pahamin, kamu lagi melakukan hal itu bareng siapa? Orang yang benar-benar kamu kenal nggak? Yang benar-benar kamu kenal secara mendalam nggak? Gitu. Sebenarnya kalau kamu paham circlemu, nah di situ kamu bisa melakukan hal-hal yang sedikit sensitif, seperti minum alkohol atau apapun, aku nggak tahu ya yang lebih sensitif apa. Intinya seperti hal-hal yang sedikit sensitif tadi, kamu lakukan kalau kamu paham dengan siapa kamu melakukannya. Kalau dia sahabatmu, dia nggak bakal sampai melecehkan kamu gitu, aku yakin. Nah, kalau itu sahabatmu, kenalkan ke cowokmu gitu, kenal ke cowokmu supaya cowokmu tahu kalau itu tuh sahabatmu gitu, dan biarkan dia tuh cerita-cerita. Aku punya banyak pengalaman kayak gitu kan, semuanya pacarku main sama cowok lain yang temennya itu aku kenal, nggak masalah karena aku paham dia lagi main sama siapa, dia nggak bakal melakukan hal-hal yang negatif, atau kalaupun mereka melakukan hal-hal yang menyimpang, temennya cowok ini melindungi dia. Yang aku percaya kayak gitu. Jadi kenalkan itu ke sahabatmu, ke cowokmu, sahabatmu itu ke cowokmu dulu gitu. Yang kedua, aku tulis di sini, kebanyakan pasangan akan tenang jika pasangannya bersama sahabatnya, walaupun sahabatnya itu lawan jenis gitu. Jadi kalau kita paham, ya kalau pacar kita main sama sahabatnya sendiri walaupun lawan jenis, umpamanya nih, aku pacaran 1 tahun, dia bersahabat oke, dia bersahabat sama seseorang ini sudah 7 tahun, ya lebih selama sama dia kan, masa demi aku dia harus meninggalkan sahabatnya? Enggak kan, pasti harus nanti akan ada negosiasi, saling mengenal, menurutku kayak gitu. Oke, jadi tidak mengekang. Nah, tadi pertanyaan apa lagi ya? Oke. Gimana tanggapan kamu sebagai laki-laki ngeliat dua kasus ini? Nah, kasusnya aku udah lihat tadi ya, jawabanku kayak gitu tadi ya. Jadi harus lihat circlemu tuh gimana gitu. Apa di dalam hubungan pacaran itu ada embel-embel ngekang buat kebaikan? Pasti ada menurutku. Itu wajar sih. Itu wajar, ngekang demi kamu nggak boleh gini, demi kebaikanmu. Nah, ada yang mengungkapkan itu secara tulus, ada yang mengungkapkan itu untuk menutupi rasa cemburunya. Aku udah tanya beberapa orang, dan kebanyakan mereka melakukan hal itu, ngomong sama ceweknya, kamu jangan gini, ini untuk kebaikanmu, itu untuk menutupi kegelisahannya sendiri sebenarnya dengan embel-embel itu. Nah, makanya jika kamu paham circlemu, ajak cowokmu untuk memahami circlemu juga agar dia tenang. Oke? Nah, tapi ini suara apa sih? Oke. Tapi aku nggak setuju dengan perlakuan cowok si Bunga ini ke Bunga yang kasar. Ini toxic relationship yang mengganggu gitu loh. Dan Bunga nggak berani lepas, karena kalau dia pun lepas nanti bakal sakitin, diteror, dan pasangan barunya juga akan mendapat hal yang sama. Di sini aku tulis toxic relationship tuh ganggu banget. Jadi pahami arahmu kemana. Kita udah gede loh. Kita udah gede, dan menurutku Bunga ataupun orang di luar sana yang sedang ada di circle ini, di kondisi ini, pahami arahnya mau kemana gitu. Arahmu mau kemana? Kalau arahmu mau ke pernikahan, kamu mau nikah
dengan cowok yang sifatnya seperti ini? Tuh, enggak kan? Enggak kan? Pastinya kamu nggak mau menikah dengan cowok yang sikapnya kayak gini kan? Dan kamu bakal tertekan karena yang menjalani hubungan ini nantinya kamu dan cowok ini. Nah, toh kalau kamu mencintai dia, sangat mencintai dia, cari jalan keluarnya menurutku. Cari jalan keluarnya. Eh, cari jalan keluarnya. Bener nih, bener. Cari jalan keluarnya maksudnya ubah si cowok ini. Beri banyak masukan. Kalau kamu nggak mampu, ajak sahabatmu, orang tuamu sekalipun buat ngasih pengertian ke cowokmu untuk nggak melakukan hal-hal yang kayak gini karena dan harus berani ngomong kalau kamu tuh terganggu gitu loh. Diam tuh nggak menyelesaikan masalah. Aku ngomong bahwa diam tidak akan membawa kamu kemanapun. Jadi jangan diem, ngomong aja. Yang kamu nggak suka sama hal itu ngomong aja menurutku. Agar cowokmu tahu dan ajak keluargamu bahkan untuk ngajak cowokmu ini untuk paham ya bunga ya kayak gitu. Jadi dan kalau nggak bisa cowokmu ini tetap kayak gitu, tinggalin, tinggalin. Menurutku tinggalin sih. Kamu mau hidup tersiksa? Kamu mau hidup tersiksa? Enggak kan? Simple sebenarnya itu simple. Kalau menurutku aku sebenarnya banyak yang cerita kayak gini secara lisan ke aku dan aku simpel jawabnya ke mereka. Arahmu mau kemana? Gitu. Arahmu mau kemana? Itu udah gede. Kalau arahmu mau ke serius, ya nggak mungkin dong kamu mau nikah sama cowok yang kayak gini. Kalau aku pun sebagai cowok ngerasa nggak pantas juga, nggak ngerasa nggak pantas kalau nggak satu frekuensi gitu. Mungkin aku sebagai cowok juga kadang-kadang mengekang, tapi ada negosiasi, ada percakapan buat menyelesaikannya kayak gitu. Kalau cowokmu itu nggak bisa, ya udah tinggalin. Sama halnya kayak cewek, kalau serasa kita nggak bisa buat menyembuhkan apa yang jadi kegelisahan kita di pasangan kita, ya mau gimana, tinggalin, belajar sendiri-sendiri dulu. Kalau udah dewasa nanti bisa kembali lagi, atau kalau nggak bisa ya ada cara yang lebih baik. Putus itu bukan berburuk kan, kadang-kadang putus juga bisa menjadikan pelajaran di diri kita kayak gitu. Nah, itu tadi pendapatku soal kedua kasus itu. Dan pelecehan seksual memang harus diberantas. Buat teman-teman wanita di luar sana, pahami circlemu. Kalau kamu kalau mau melakukan hal-hal yang sensitif, pahami kamu melakukannya bareng siapa. Kamu akan dilindungi atau tidak, itu sahabatmu atau bukan. Dan hargai lelaki, cowokmu yang niatnya mau jaga kamu. Bagus ya, walaupun kita belum punya ikatan suami istri, setidaknya izin. Kalau ada apa-apa kayak gini kan, ada yang khawatirin kamu. Harusnya kamu gimana? Harusnya dia akan melakukan apa buat kamu kalau kamu nggak ada kabar. Kayak gitu. Itu pendapatku. Dan pokoknya aku ulangi lagi, pahami circle kalian, para wanita di luar sana, dan jaga diri kalian. Oke, karena pelecehan seksual sekarang udah marak di mana-mana, banyak penindasan kepada perempuan tanpa kita sadari. Kalau kita sadari kita udah setara, tapi banyak pelecehan seksual di luar sana yang menimpa wanita yang menurut itu kejam. Dan semoga itu nggak akan terjadi lagi karena kecerdasan kita bersama. Kecerdasan dalam menjaga diri. Oke, buat teman-temanku di luar sana, ini yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah aku minta maaf. Kalau teman-teman mau berbagi pengalaman tentang apapun hubungan kalian, bisa langsung DM aku, nanti aku tulis Instagramku di bawah, dan komen aja dan DM aja cerita apapun, nanti aku bakal bacain. Nggak harus tentang relationship, keluarga, apapun boleh kalian ceritain, dan nanti aku bakal bahas di konten ngonci. Gitu aja konten ngonci kali ini. Kalau ada yang kurang lagi, kita bakal bahas di part selanjutnya. Dan mungkin aku bakal minta tolong teman-teman di Instagram aku buat ngisi question box yang sesuai dengan tema ngonci yang bakal aku angkat. Gitu. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang menarik, yang bisa menimbulkan semangat, informasi, dan cinta. Kayak gitu teman-teman ya. Dan sampai jumpa di konten ngonci selanjutnya. See you.